Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sawakato bhagavata dhammo vinyuditi. Dhammi pukamang pagkakanayang Namo katigang itu kekayaan dalam sare sawarikum wajami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Unjuk patipanno bhagavato sawaka sanggo. Nyaya patipanno bhagavato sawaka hontu abaya paya hontu anika hontu suki atanang pariharantu sabe sata duka pamunyantu sabe sata malada sampatito wigan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Relax dulu ya. Gerakan ya. Bisa kelihatan ya. Kelihatan. Untuk malam hari ini mau dikasih perenungan lah. Lihat. Ada video. Nah, video untuk perenungan. Yang pertama nanti mengenai alam kehidupan setelah kematian. Nah, yang mungkin kiranya bisa dilihat kalau kita bawa diri itu salah jalan, mungkin agak sedikit menyeramkan walaupun modelnya kartun. Ya kalau misalnya takut tutup mata, jangan nangis ya. Kalau nangis repot juga. Nah, nanti setelah itu kedua itu ada tentang bakti. Ya, bakti kepada orang tua. Dari itu kisah diangkat dari kisah nyata ya, dari negara Tiongkok. Nah, untuk anak-anak sekalian mungkin bisa lihat betapa kita masih dalam keadaan yang lebih beruntung, karena di luar sana banyak juga tidak sedikit mungkin yang cukup malang. Nah, secara
nasib, nah kalau bahasa umumnya. Untuk pertama-tama sebelum ke videonya, yang agar tidak terlalu kaget, berikan ini dulu, kasih lihat ini dulu, orang-orang ganteng ini, ya biar bisa kelihatan dulu. Kenal ini? Chandra. Saya siapa? Samaneta Raihan, bagaimana rasanya jadi Samaneta? Lalu apa lagi? Kemudian meditasi belum? Pikiran tetangga meditasi. Gangguan apa? Nah, meditasi kepala bisa pusing. Gak tahu. Adakah pertanyaan ada dari Anda yang mengikuti program ATM? Mengikuti program ATM. Enggak di jack ya apa? Jack yang bercolok. Nggak ada itu mah. Desi
Goreng tahu ya? Ini siapa paling kenal ini? Di mana dia duduknya itu? Di meja tamu. Meja makan. Sekarang sama nggak? Bawa bentuknya? Bentuk ruangannya? Ini siapa? Kenal? Ini kenal? Putri. Bisa kalian kenal? Cisela yang mana? Yang di bawah. Luna itu Luna. Citra itu. Ini Citra yang kemarin datang kan waktu acara ya? Si Citra. Ini kenal? Di mana duduknya itu? Di panjang. Tangerang. Berapa tahun yang lalu ini, Erlan? Hah? Angkatan 2015 ya? 2018. Oh. 1, 2 berapa jumlahnya itu? 5 ya? Bukan ganteng-ganteng kan, baju putih. Paling kiri, ya. Sekarang sudah siap ya? Nah, sudah rileksnya sudah siap. Jadi tidak takut. Siapa yang percaya kalau neraka itu ada? Angkat tangan. Nah, kenapa percaya neraka itu ada? Pernah ke neraka? Nggak pernah? Terus kenapa percaya? Nah, kalau menurut agama Buddha, nah, Sang Buddha sudah katakan ada 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan, tahu apa saja? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Erlang mantan Samanera. Nanti Erlang
sejak hari ini ya panggilnya siang, siang. Nah, kalau di sana mantan samanera itu dipanggilnya siang. Kalau mantan biku itu dipanggilnya tit, nah, atau pandita. Kalau wasanya masih belum sampai 10 wasa dipanggilnya tit, nah, pandita. Tapi kalau wasanya sudah di atas 10 itu dipanggilnya acan. Nah, kalau lepas jubah dipanggil acan juga. Kalau di Indonesia kan dipanggil romo, nah, mantan biku. Nih, Erlan jadi siang Erlan, mantan samanera. Jadi kita lihat ya, nih videonya. Mungkin tidak terlalu perlu pakai sound, nah, karena ini bentar, lampunya mati. Oke, jelas? Jelas. Sebelah sana. Yang atas, kan? Oke, boleh kan? Sementara. Taruh garang ya. Oke. Itu pakai flash saja, pakai flash saja kalau itu suaranya. Oh, sorotnya tidak perlu ke layar juga bisa. Sorot ke mereka, biar kelihatan siapa yang ketakutan. Nanti calon-calon. Oke, siap? Dan di posisi ya, yang takut ke belakang. Oke.
Bukan. Itu nih. Berarti itu tuh belakang. Di situ kan. Siapa itu? Oh, Udah bagian kan? Raja lama, raja kematian. Duduk ya. Lihat kehidupan lampaunya nih. Banyak demi. Tidak bisa mengelak lagi. Eksekusi. Ini akibat apa? Tahu? Akibat melanggar sila ketiga. Apa sila ketiga? Ada pohonnya. Ini akibat apa? Minuman. Siapa suka minuman pohon? Ini akibat apa ini? Duri, ya, kayak pohon kaktus ya. Terus ada burung-burungnya, ya kan? Burung-burungnya. Nah, dia orang Thailand sebelum meninggal dia bilang, nanti pas saya meninggal di peti saya itu tempatkan 2 golok sama panah. Nah, nanti dia mau tebang itu pohonnya, dia bilang. Sama panahnya itu burung-burung nanti dia panah-panahin biar nanti masuk neraka belakangan jadi aman. Pikirnya begitu. Tidak tahu betul atau tidak. Kalau mau membuktikan benar sudah ditebang, dia sudah meninggal harusnya. Ya, coba mau lihat bisa ke sana. Ini bukan horor ya. Nah, kalau ini tidak menakutkan, ini untuk mengajarkan, ya, mengajarkan seseorang yang memiliki bakti ya, kepada orang tuanya.
walaupun usia masih kecil, nah, tapi pemikiran baktinya demi orang tua itu sangat besar. Tidak perlu juga pakai kolom mungkin karena bahasa China juga. Nah, kalian tidak ngerti, cukup lihat, amati, oke? Tenang sambil mengamati. Kalau tidak bisa menjelaskan, nanti saya akan tanya. Kalau tidak bisa menjelaskan, bagaimana pesan dari klip ini? Nah, berarti itu ketahuan tidak menyimak. Oke?
Jadi ini diangkat dari kisah nyata. Nah, banyak juga yang dari kehidupan ini mengalami hal yang demikian. Maka dalam video ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk pencarian donasi untuk mendukung anak-anak yang memiliki nasib malang seperti ini. Nanti setelah ini akan saya putar ulang sambil menjelaskan rangkaian ceritanya, karena mungkin kalian belum tangkap. Ada yang terdapat? Ada yang ngerti artinya? Terakhirnya bagaimana? Bagaimana endingnya? Ada yang tahu bagaimana endingnya? Ada orang lelaki. Terakhirnya bagaimana? Ada yang tahu? Apa yang anak itu katakan kepada seorang lelaki dewasa yang ditemani? Ada yang tahu? Nggak ada tahu ya? Nah, sini akan saya jelaskan pelan-pelan dari awal. Jadi di sini anak ini tinggal berdua dengan ibunya, dengan kondisi ibunya yang sakit keras. Anak yang kecil mau tidak mau juga harus merawat ibunya, memberikan makanan dengan ketersediaan yang ada sebatas kemampuan yang dimiliki seorang anak, mungkin usia sekitar 8 atau 10 tahun, sambil belajar juga. Mungkin dia ingin cepat dewasa, ingin cepat tumbuh tinggi. Beras sudah kurang, mau cari bagaimana bisa dapat uang. Anak kecil tidak tahu apa-apa, cuma bisa menangis. Lalu sampai satu ketika di sini dia melihat ada orang yang menjual botol-botol bekas. Nah, terpikirlah olehnya, dengan mencari itu mungkin bisa dapat uang. Jadi mulai dia mencarikan. Nah, dia jual, dapat uang. Walaupun tidak banyak. Setelah tahu caranya dapat uang, dia juga punya satu keinginan lagi. Mulai menghitung-hitung. Oke, lihat angkanya berapa? 2000 dikurang 5 sama dengan 1995. Jadi tahu angka 2000 ini dari mana dia dapat? 2000, ini 2000 yuan, mata uang sana. Jadi biaya pengobatan untuk ibunya itu 2000, dan uang yang dia dapat itu senilai 5 ya, jadi dia kurangi. Ini target dia sudah mulai punya target. Lihat anak sekecil ini tahu caranya menghasilkan uang. Mulai mungkin pikirnya bisa dapat. Kita akan lihat.
terus bersemangat karena mungkin harapnya jika dapat 2.000 ibunya bisa sembuh. Nah, dari yang kita lihat dapat 3, dapat 8, terus dia kurangi, terus syari yang kenal putus asa. Nah, sudah kurang tinggal 1947, tapi masih jauh sekali rasanya dari 2000 terus 1947. Mungkin pikirnya sudah mustahil untuk memenuhi kekurangannya lagi. Dengar ibunya sakit juga merasa sangat kasihan, sambil berpikir kira-kira ada cara lain tidak untuk bantu ibunya. Sampai terakhir lihat 1.800 sisanya. Mulai sedikit berdandang karena apa yang akan dia rencanakan ada di sini. Ini ibunya masih hidup ya, masih dalam keadaan sakit. Nah, ini paman, mungkin dia kenal, nah, tapi bukan orang dekat, bukan kerabat, bukan keluarga. Dia mengatakan sesuatu. Apa yang dikatakannya? Ada yang bisa menebak kira-kira apa yang dikatakannya? Dalam kondisi ibunya sedang sakit, ia pun ingin melihat ibunya sembuh, sementara biaya untuk pengobatannya atau perawatan ibunya masih kurang 1.800 lagi. Dari 2.000 yang dapat dihasilkan hanya 200 dari hasil memungut botol-botol bekas. Kira-kira apa yang dikatakannya? Ada yang bisa mendapat kira-kira apa? Jadi ada yang bisa bahasa Mandarin? Ada yang di sekolah bisa bahasa Mandarin? Jadi saya juga tidak ngerti, tetapi saya coba konfirmasi. Saya tanyakan kepada biku yang saya kenal, beliau asal dari Taiwan, jadi beliau mengerti bahasa ini. Jadi saya minta beliau terjemahkan apa yang dikatakan anak ini dan apa maksud dari video ini. Nah, jadi terakhir, apa yang dikatakan oleh anak ini kepada paman tersebut? Isinya kurang lebih seperti ini. Paman, tolong jual aku untuk biaya pengobatan ibu. Nah, jual dirinya. Dia meminta kepada paman itu untuk menjual dirinya, karena mungkin banyak ya di sana yang menjual dirinya sendiri gitu. Nah, inilah salah satu cerita ya, bisa dibilang betapa besarnya bakti seorang anak. Nah, anak yang mungkin hanya punya satu-satunya orang yang dikasihinya di dunia ini, makanya dia tidak ingin orang yang dikasihinya tersebut terus-menerus menderita, sehingga mungkin ingin kembali lagi melihat ibunya seperti sedia kala, namun hanya dengan berbekal, bermodalkan kemampuan yang dimiliki, tidak bisa untuk memenuhi itu semua. Itu semua terlalu berat untuk seorang anak yang masih kecil. Nah, tapi jalan terakhir yang ia putuskan itu juga lebih mengejutkan lagi. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri. Ia rela mengorbankan dirinya yang masih ingin berada dekat dengan ibunya demi uang senilai
akan menyembuhkan orang tua tersebut, pikirnya. Bagaimana? Masih ada yang mau menangkap ini? Hah? Masih bisa nakal setelah lihat ini? Ada yang merasa lebih malang dari anak kecil yang barusan kita saksikan? Nah, ada yang merasa dirinya lebih malang dari anak kecil ini? Tidak ada kan? Nah, itulah kita masih beruntung, nah, masih dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan banyak orang lainnya yang memiliki keterbatasan demikian. Maka ini untuk hari ini ya, kira-kira perenungan inilah. Jadi mulai dari awal, apa yang tadi ditampilkan di awal? Apa? Ada berapa video tadi yang diputarkan? Kelihatan jelas semua? Kelihatan? Ya, yang pertama apa? Yang pertama, ganteng-gantengnya Samanera, angkatan pertama wihara kita. Nah, ini sejarah awal. Jadi dengan melihat ini, kita bisa lihat ke belakang. Itu terjadi 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu. 2018, tepatnya bulan Desember sampai dengan Januari. Dan itulah sejarah awal wihara kita mengadakan program Pawaya Samanera. Mungkin beberapa ada yang mengetahuinya. Kembar 3 mungkin tahu. Olin mungkin tahu. Bureng ingat? Tidak, Bureng masih sangat kecil sekali waktu itu. Ya. Tidak bisa ngomong apa-apa juga, hanya bisa lari-lari, seradak seru. Nah, di sini ada hasilnya tidak? Program Pawaya tersebut. Hasilnya apa? Kesurupan setiap malam. Betul nggak? Bikin capek hati. Nah, terutama yang perempuan silacari ini. Kalau Samanera-nya itu kasih jempol semua, kuat mentalnya. Nah, cuma koyo saja tempel di jidat penuh. Acan koyo. Nah, masih Samanera dipanggil acan koyo. Nah, ini sekedar flashback, kalian biar ingat kakak-kakak angkatan sebelumnya. Barangkali tahun ini ya, kalau memungkinkan ada Samanera kecil juga bisa dicoba, tapi mungkin hanya Samanera karena tidak memungkinkan untuk perempuan Cilacap ini. Nah, kalau Samanera kan bisa ikut juga pindah patah. Jadi bukan seperti program, tapi ke arah langsung terjun seperti seorang samana, Bapak Cita. Lalu kemudian ada video yang kedua. Apa video yang kedua? Raka Abaya. Pernah dengan Apaya bumi. Itu alam sengsara, alam menyedihkan. Apaya ada 4. Apa itu alam Apaya? Ada 4 apa saja? Ada yang tahu? Siapa yang pernah belajar alam kehidupan? Apa alam Apaya apa saja? Apa saja? Seminggu. Apa?
pendidikan alam 4 paling bawah. 4 alam apa ya apa? Siapa yang pernah belajar 31 alam kehidupan? Paling bawah. Kita tahu 4 alam apa ya? 1 alam manusia, betul? 6 alam surga, 10 alam rupa Brahma, 10 lagi alam arupa Brahma. Nah sekarang 4 alam apa ya itu apa? Ada neraka 1, ada peta, ada asura, satu lagi apa? Satu lagi kita bisa lihat loh di dunia ini. Iya. Piaraan kamu ya. Alam binatang. Nah, tiracana, alam binatang. Kemana otaknya ini? Lupa dibawa ya? Hah? Ketinggalan? Kalau minggu doang kan. Lupa? Ah. Jadi neraka, alam neraka. Nah, makhluk hidup yang jatuh ke alam neraka umumnya memiliki karma buruk yang besar, yang lebih besar daripada timbunan karma baik ini. Lalu apa juga yang menyebabkan seseorang dapat langsung bertumbuh lahir ke alam rendah? Jadi langsung ada sebab apa yang menjelang kematian itu disebut apa? Kesadaran. Nah, kesadaran menjelang kematian. Nimitang-nimitang yang muncul pada saat menjelang kematian itulah akan menentukan pati sandi untuk ke alam berikutnya. Kalau waktu akan meninggal dunia, pikiran yang teringat itu adalah kebaikan yang pernah dilakukan. Ingat pernah datang ke wihara, pernah duduk meditasi. Nah itu aman, bisa lewat ke alam bahagia. Tapi kalau misalnya begitu sudah menjelang ajal, ingat pernah ngempesin ban sepeda teman, lupa jadinya, kebaikan-kebaikannya habis, langsung bisa jatuh ke alam rendah juga. Nah itu makanya penting juga untuk terus melakukan kebajikan. Agar apa? Agar ketika saat itu tiba, nimitta yang muncul atau pandangan yang muncul dalam pikiran itu hal-hal yang baik. Nah, jadi berangkatnya ke tempat yang baik. Tapi kalau misalnya muncul itu hal-hal yang buruk, nah berangkatnya ke tempat yang buruk. Jadi sekarang kalian masih sangat kecil, jalan ke depan masih sangatlah panjang. Segala macam bentuk godaan yang ada di dunia ini itu lebih luar biasa banyaknya, yang mungkin kalian sekarang belum ketahui, tapi cepat atau lambat kalian pun akan menemukannya. Nah makanya disinilah kalian dipersiapkan agar ketika sampai kepada masanya nanti, setidaknya kalian ingat, oh benar apa yang dikatakan Bante, ternyata benar, seberbahaya ini, seperti hutan lebat, begitu banyak binatang-binatang buas di dalamnya. Ya demikian juga dengan dunia luar. Nah disinilah kalian penting untuk memagari diri kalian itu sebaik mungkin agar hal-hal yang buruk itu tidak sampai menghanyutkan kalian. Jadi ingat-ingat ya, sudah lihat dampaknya apabila kita salah jalan, karena kehidupan tidak dapat diulang.
sama seperti kertas. Kalau sudah sobek, tidak bisa dipasang lagi. Ditempel pun tidak seperti semula. Nah, makanya harus benar-benar hati-hati. Oke. Dan yang berikutnya apa? Hah? Yang berikutnya, klip yang berikutnya tentang bakti kepada orang tua. Seperti apa bakti kepada orang tua? Coba mungkin boleh bisa dibuka sudah lampunya. Nyalain boleh. Yang belakang, yang merasa duduk dekat dengan saklar. Oke. Sudah duduk yang rapi. Kembali lagi. Masih belum terpikir. Siapa namanya nih? Adit. Belum terpikir nih Adit. Tidak tersentuh sedikit pun. Tidak takut Adit. Coba dipahami. Sekaligus juga kita belajar untuk lebih mengerti bagaimana caranya bersikap, bagaimana cara bersikap pada saat kita bermain-main, ya bersikap layaknya orang yang sedang main-main. Nah, di saat kita sedang berhadapan dengan siapa, juga harus menyesuaikan diri dengan orang yang ada di depan kita. Lalu video yang berikutnya, mengenai bakti seorang anak. Siapa yang pernah baca Siggalowada Sutta? Pernah tahu? Tidak tahu? Oke. Di dalamnya ada salah satunya kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Apa saja? Ada yang bisa jawab? Ada 6? Ada 5 ya? 5? Ada yang bisa jawab? Tidak yang tahu? Ketika beliau telah merawat dan membesarkan diri kita, maka kewajiban anak kepada orang tuanya adalah merawat orang tua di saat di masa tuanya, ya, entah sakit atau masa tuanya. Dan inilah seperti yang anak itu lakukan. Jadi anak itu melakukan sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan. Benar kan? Ingat ya, pesannya apa? Tugas anak kepada orang tuanya, kewajibannya yang harus dilakukan: merawat orang tua di saat tuanya. Lalu yang kedua, membantu menyelesaikan tugas-tugas dari orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, berperilaku baik agar pantas untuk menerima warisan. Yang kelima, setelah orang tua tiada, melakukan pelimpahan jasa kepada mendiang. Untuk malam hari ini ya sampai sini dulu lah ya. Kita siap-siap nanti namaskara bersama-sama untuk ujian besok, biar lebih semangat ya. Lihat anak kecil itu semangat belajarnya, semangat bekerja. Kalian hanya tinggal belajar saja. Kalau tidak semangat, kalah lah sama anak kecil. Hadap ke depan rupang Buddha, altar. Abiwa Anjali Wanda Abiwa Anjali Wanda Abiwa. Oke, sekarang bangun pelan-pelan. Rapikan semuanya, tebarkan semua tanpa ada suara.